Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas berbagai produk dari Catharsis Empire dan juga PickyPix ya. Tentunya baik Catharsis Empire ataupun juga PickyPix itu sama-sama dimiliki oleh Bang Bimo ya. Tapi memang ini baru ada satu nih, produk pertamanya atau merchandise pertamanya PickyPix. Nah, mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dari yang paling spesial dulu ya, yaitu merchandise pertama PickyPix ya. Kita coba singkirin dulu yang lain. Yuk. Kita mulai dari merchandise pertama PickyPix dengan tema Celebration. Ya, pada 13 September 2024 lalu, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bang Bimo, PickyPix sebagai bagian dari channel YouTube-nya Bang Bimo itu merilis merchandise pertamanya dengan nama Celebration, yang mana produk tersebut adalah berupa kaos dengan adanya sablonan-sablonan atau ada art-artnya yang berhubungan dengan PickyPix. Seperti apa? Kita lihat saja. Oh ya, mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Bang Bimo ya, yang kesekian lah ya, teman-teman bisa google sendiri, saya nggak enak juga ngomongin umurnya. Tapi selamat ulang tahun untuk Bang Bimo pada 13 September yang lalu, dan selamat juga atas merchandise pertamanya PickyPix nih. Semoga PickyPix maupun Bang Bimo itu sukses terus semuanya ya, gitu. Oke, kita langsung lihat aja gimana kaos merchandise pertamanya PickyPix ini. Kita lihat ya, dimulai dari packingnya. Packingnya itu seperti ini ya, ada tulisan PickyPix ya berwarna hitam, dan ziplock berwarna bening transparan seperti ini sehingga kita bisa lihat produk di dalamnya. Meskipun begitu, memang PickyPix sebelumnya telah me-wrap atau menambahkan bungkusan lagi di balik ini, tapi udah saya buka karena di situ tuh ada alamat saya ya. Jadi ya udah langsung saya bongkar aja gitu. Nah, produknya itu dikemas dengan menggunakan packaging ziplock berwarna bening seperti ini. Oke, simple aja ya. Kita buka ya ziplocknya, lalu kita keluarkan kaos PickyPix-nya. Nah, ini dapat stiker ya, ada satu buah stiker ya. Satu buah stiker tuliskan enjoy aman ya. Ini adalah catchphrase atau kata-kata yang paling sering teman-teman dengar lah pastinya kalau misalnya teman-teman nonton channel YouTube-nya PickyPix ya. Nih, dapat stiker enjoy aman dengan O-nya itu adalah gambar mukanya Bang Bimo. Oke, thank you untuk stikernya. Lalu berikutnya ini dia untuk kaosnya. Nah, oke, sedikit komen ya dari sisi bahannya nih ya. Memang ini agak sedikit berbeda dari sisi bahan untuk merchandise PickyPix ini dibandingkan dengan kaos Catharsis yang sebelumnya pernah saya beli. Kalau yang ini memang dia agak lebih lemes bahannya, tidak kaku seperti bahan kaos Catharsis yang pernah saya punya, dan juga lumayan ringan nih, enak, halus juga bahannya ya. Tapi untuk warnanya konsepnya itu sama ya. Kayaknya produknya memang selalu bernada atau bercorak warna hitam ya, selalu. Background overall warnanya tuh selalu berwarna hitam seperti ini. Tapi kalau di merchandise PickyPix Celebration T ini, itu dia ada sablonan ya, ilustrasi Bang Bimo, ada tulisan enjoy aman nih seperti ini. Tuh ya. Kalau mau dilihat lebih detail ya, nih seperti ini sablonannya. Menurut saya ini bagus banget, ini sablonannya halus juga dan terlihat cukup kuat, cukup tebal ketika misalnya nanti kita pakai, kita cuci ya, kena hujan, kena air, kena panas harusnya masih aman aja, karena produk-produk yang sebelumnya khususnya untuk yang Catharsis itu masih aman aja. Dan memang ini dari sisi sablonannya, lagi-lagi harus saya sampaikan, ini cukup berbeda dengan sablonan yang nggak ada di kaos-kaos Catharsis yang saya punya dulu gitu. Jadi ya ada sedikit perbedaan lah, baik dari sisi bahan maupun juga sablonan yang ada di kaosnya ya. Kita lihat detail-detailnya nih, ada tulisan enjoy aman ya kan. Ini mukanya Bang Bimo di sini ya. Dia juga pakai kaos bertuliskan PickyPix, ada tato-tatonya Bang Bimo di situ ya. Kemudian di bagian kakinya ada tulisan Catharsis tuh ya, ada tato Catharsis. Ya, yang jelas ini tentunya cukup menggambarkan kepribadian dan juga fisik dari Bang Bimo itu sendiri ya. Saya nggak tahu nih akurasi dari tatonya seperti apa, tapi memang sepertinya mirip banget antara yang ada di ilustrasi ini dengan yang ada di aslinya di badannya Bang Bimo ya. Harusnya itu cocok gitu. Kemudian ada cringe yang dicoret ya, ini karena teman-teman mungkin tahu video-videonya PickyPix kan ya seperti itu, react dengan video-video yang cringe gitu ya, dan lain sebagainya tuh ya. Jadi secara ilustrasi ini keren banget dan menggambarkan channel PickyPix secara utuh menurut saya. Dari sisi bahan itu oke, halus, dan juga sablonannya juga keren banget. Ya, balik di bagian belakang, apakah ada sesuatu? Ya, ada sesuatunya rupanya. Di sini ada tulisan playlist ya, Picky Reactions. Nah, ini yang sering kita lihat mungkin dan juga sangat identik dengan channel PickyPix. Ada Picky Bantu, Picky Mobilan, Picky Motoran, Picky Gaming, Picky Ngobrol, Picky Vlogs, Picky Challenge, dan juga Lost Tape ya.
Ini adalah segmen-segmen atau bagian-bagian dari channel Picky Picks ya. Dan juga di situ ada simbol-simbolnya tersendiri ya. Tuh kalau Picky Motor ada gambar motor, Picky Vlogs ada gambar kamera, Low Step ada gambar hantunya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi overall ini keren banget dan ketika saya pakai pun ini nyaman. Bahannya juga lumayan dingin. Untuk size-nya sendiri saya menggunakan size L. Kalau dilihat di panduan ukurannya itu kenapa saya memilih size L karena panjangnya baju ini dan juga lebarnya itu cocok untuk di badan saya, menurut saya. Dan setelah dipakai memang menurut saya fitnya masih oke banget ya. Gimana menurut teman-teman ketika saya pakai baju ini, apakah harusnya saya downsize ke M atau misalnya naik lagi ke XL? Karena secara ukuran merchandise ini dirilis dalam 5 ukuran S, M, L, XL dan juga XXL, yang mana panduan ukurannya teman-teman bisa lihat di Tokopedia-nya Picky Picks Official Merch ya. Saya belinya di sana dan lumayan banyak kok produknya. Saya lihat sampai dengan saya syuting video ini masih ada nih, meskipun ukuran yang tersisa itu hanya yang ukuran S ya. Jadi ya silahkan aja teman-teman sering-sering cek mungkin di sosial medianya Bang Bimo ataupun di Tokopedia-nya Picky Picks ini untuk update merchandise yang lainnya ya. Oke, begitu untuk merchandise pertamanya Bang Bimo. Kita langsung masuk ke produk-produk Katarsis ya. Kita mulai dari perintilan-perintilan dulu mungkin. Nih, ada 3 nih perintilan-perintilan yang sebenarnya saya udah lama beli produk-produk Katarsis ini, tapi saya baru bongkar dan saya kumpulin aja, saya barengin bikin videonya dengan produk-produk terbarunya si Katarsis. Ya, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari yang paling kecil dulu kali ya. Yang paling kecil nih apa? Saya juga bahkan lupa nih produk yang saya beli ini apa aja gitu. Tapi yang jelas secara packaging di luar kotak yang saya tampilkan ini mereka sudah mengemas dengan baik, ada bubble wrap-nya juga, jadi nggak usah khawatir. Makanya nih kalau lihat boxnya tuh masih bagus banget ya kan, boxnya masih intact lah karena memang di wrap dengan menggunakan bubble wrap yang sangat tebal, jadi nggak usah khawatir paket yang datang kalau misalnya beli online itu nanti rusak atau bagaimana ya. Kita mulai dari produk yang ini. Di sini ada logo Katarsisnya warna putih, background warna hitam, kotaknya warna hitam semuanya. Lalu di sini ada tulisan size 10, size 10. Oh, ini kayaknya cincin ya. Jadi waktu itu memang Katarsis sempat mengeluarkan cincin dengan nama Paragon ya, atau cincinnya itu dinamakan Paragon di situ, dan ada berbagai ukuran. Jujur saya bingung sih waktu milih ukuran itu karena memang Katarsis sudah memunculkan ukurannya. Jadi kalau misalnya ukuran 10 itu setara dengan berapa senti sih sirkumnya dan lain sebagainya. Saya juga udah berusaha ukur pakai benang gitu ya, lalu saya masukin ke sini. Nah, ini kan cincin kawin ya, beda. Kemudian saya coba cek, lalu saya panjangin di penggaris gitu, sehingga dapatlah ukuran ini. Saya nggak tahu nanti ini cocoknya di jari yang mana. Kita coba buka aja ya. Jadi secara packaging, cincin Paragon ini yang dikeluarkan oleh Katarsis, packagingnya oke banget, simple, dan benar-benar menggambarkan identitas dari Katarsis Empire ya. Kita buka. Nah, dapat stiker seperti biasa, hampir di semua produknya Katarsis selalu dapat stiker seperti ini. Untuk bahan stikernya apakah mirip ya? Ya, bahan stikernya mirip dengan yang tadi ada di bahan stikernya merchandise Picky Picks ya, karena mungkin vendornya ini juga sama, hanya saja beda di artnya aja gitu ya. Lalu di dalamnya ada cincinnya nih, si cincin Paragonnya tuh, keren banget ya. Gede banget guys, buset. Ya, jadi ternyata lumayan besar ya. Kalau saya lihat ini, saya nggak yakin sih kalau misalnya ini cocok di jari manis saya. Harusnya berarti saya ambil yang lebih kecil ya. Apa di jempol? Ah ya, di jempol masih mending ya. Di sini oke lah ya, tapi masih sedikit longgar. Oke, ini berarti saya belinya kegedean guys. Jadi ya harusnya bisa lebih teliti sih saya mikir. Dan juga cek ukurannya ya. Tapi ya lumayan longgar. Padahal ini keren banget sih cincinnya. Tuh, di sini keren banget tuh. Bisa dilihat ya detail-detailnya, warnanya warna silver seperti ini, lalu ada logo si Katarsisnya nih. Tuh, wah keren sih, kena cahaya dia lumayan mengkilat. Ini terbuat dari metal ya sepertinya. Ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini bisa dijadikan motivasi untuk saya menambah bobot dari badan saya ya, karena saya lumayan kurus ya. Sehingga nanti cincinnya muat, atau ya sudah saya simpen aja dulu sampai nanti akhirnya bisa saya pakai. Padahal sayang banget, ini keren banget sih sebenarnya. Atau ya udah saya coba pakai ya meskipun longgar seperti ini di video review kali ini ya. Itu produk pertama, cincin yang keren banget nih. Bahannya kayak metal gitu ya, ada logo dari Katarsis. Namanya Paragon nih cincinnya, berwarna silver, si logonya berwarna hitam ya. Mantep. Oke, saya pakai aja. Sip. Kita langsung ke produk berikutnya. Nih, produk kedua ini ada kotak berwarna coklat, ada tulisan Katarsis berwarna hitam seperti ini. Produk apa ini? Saya juga tidak tahu guys ya. Kita buka. Nah, dapat stiker lagi. Stikernya juga kurang lebih mirip dengan stiker yang tadi.
bahkan sama ya. Tuh, dapat stiker lagi. Kemudian ini ada silica gel tentunya untuk menjaga moisture atau menjaga kelembaban yang ada di dalam produknya. Karena di dalamnya ada barang yang terbuat dari kulit nih ya. Jadi kalau misalnya tidak bagus kelembabannya, nanti bagian kulitnya ini tentunya akan rusak ya, sehingga dia ditambahin ada silica gelnya tuh. Oke. Nah, ini adalah sebuah gantungan kunci ya. Kalau ditanya kenapa sih saya harus beli produk-produk dari Katarsis ini ya, karena lucu-lucu sebenarnya. Jadi setiap Katarsis mengeluarkan produk yang kayak gini nih, gantungan kunci, tadi ada cincin gitu ya. Ya saya iseng beli aja memang karena saya pengen punya, dan sebelumnya kan saya pernah punya sendalnya tuh. Nah, itu sampai sekarang masih saya pakai tuh. Ya, jadi memang produk-produk Katarsis Empire itu lumayan mewarnai outfit saya sehari-hari lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini si gantungan kuncinya namanya adalah Nexus ya. Nexus atau gantungan kunci di sini kalau dilihat dari bahannya, ini ada bagian yang terbuat dari kulit berwarna hitam. Ada tulisan Katarsisnya di sini di emboss seperti itu ya. Ini untuk bagian gantungan kuncinya. Ini bisa ditaruh di kunci ya, di ujung kunci ya. Ini juga nanti bisa ditaruh kunci motor di sini ya. Atau mau di sini juga boleh, lalu yang di sini disangkutin di telinga ikat pinggang ya, atau telinga celana, itu bisa, silahkan, nggak ada masalah. Jadi fleksibel aja di sini, tapi secara desain ini keren banget, simple, bener-bener menggambarkan identitasnya Katarsis juga ya. Warnanya hitam dan juga warna putih seperti itu, keren, mantep. Oke, ini gantungan kuncinya, udah. Produk ketiga, nah ini produk apa lagi ya, saya juga lupa. Kita coba lihat ya, secara kotak kurang lebih sama, warna coklat kotaknya, ada tulisan Katarsis. Meskipun ini ilustrasi Katarsisnya agak sedikit berbeda dengan ilustrasi Katarsis yang ada di kotak sebelumnya si gantungan kunci ya. Tuh ya, tulisan Katarsis atau artnya itu agak sedikit berbeda. Yang ini lebih kayak nyentrik ya, tulisan Katarsisnya. Lihat tuh huruf C-nya, huruf S-nya di belakang dan lain sebagainya. Ini A-nya di tengah gitu. Jadi lumayan oke nih artnya, dan ternyata untuk setiap produk beda-beda art dari tulisan Katarsisnya. Keren banget. Itu bukti bahwa Bang Bimo di sini benar-benar memperhatikan secara detail setiap produk yang mereka keluarkan. Ya, oke, kita buka apa isi di dalamnya. Dapat stiker lagi ya, sama. Jadi saya udah dapat 3 stiker yang kurang lebih sama nih. Ada yang mau ya nanti silahkan kontak aja ya, tenang aja, nggak ada masalah. Saya kumpulin. Ini ada, oh ternyata waktu itu saya di dompet ya. Mereka mengeluarkan dompet Katarsis Empire ya. Dapat silica gel ya, seperti yang tadi saya bilang. Kalau ada bahan yang terbuat dari kulit seperti ini, memang akan lebih baik kalau ditambahin silica gel untuk memastikan bahwa produknya atau bahan kulitnya itu tetap intact, jadi nggak rusak ya. Nih, dompet dari Katarsis Reborn kayaknya ini dengan nama Kibisis atau Bifold Wallet ya. Dompet yang lipat 2 seperti ini, berwarna hitam, terbuat dari kulit, ada logo Katarsis Reborn ya di sini ya. Di deboss gitu ya, di sini di ujungnya, jadi benar-benar subtle. Ada jahitan-jahitannya di situ dengan benang berwarna putih untuk memastikan bahwa dompetnya ini menyatu antara bagian luar dan juga bagian dalam. Ada sedikit detail di bagian ujungnya, ini gantungan lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya takut bisa ditambahin gantungan lagi di sini sehingga dia bisa nyangkut ke bagian celana ataupun ke bagian kuping celana gitu ya. Silahkan ditambahin entah rantai atau apa, atau tadi tuh si gantungan kunci, bebas ya. Silahkan untuk meningkatkan keamanannya. Nah, di dalamnya di sini ada beberapa saku ya. Di sini ada saku utamanya untuk nyimpen duit tentunya. Di sini juga bisa untuk nyimpen duit. Jadi ada 2 saku di sini ya, 2 kompartemen. Bahannya ya lumayan oke. Di sini halus kok bahan kainnya. Kemudian di ujungnya itu ada list dengan bahan kulit berwarna hitam. Jadi secara overall benar-benar semuanya hanya warna hitam saja, tapi dia bermain di bahan. Kalau ini kan di ujung-ujungnya ini terbuat dari kulit. Di dalamnya ini kayaknya ada yang terbuat dari karton atau apa gitu ya. Tuh. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian di sini ada kain lagi ya. Lalu di ujungnya sama dikasih kulit, kompartemen keduanya. Di bagian sini bisa ditaruh kayak kartu-kartu, entah kartu ATM, kartu nama dan lain sebagainya. Ini mau buat photocard ya, kartu-kartu foto bisa ditaruh di sini ya. Ada 1. Kemudian di sini ada, oh di sini bukan, di sini langsung ke kompartemen uangnya ya. Di sini ada 1, ada 2 ya. Jadi bisa taruh 2 kartu. Di bagian dalam sini pun masih bisa ditaruh kartu lagi. Tuh di bagian sini juga sama ya.
Oke, di sini ada tulisan katarsis secara ilustrasi ini tuh ya. Jadi nggak terlalu terlihat memang kalau gelap, tapi kalau pada sudut cahaya tertentu bisa kelihatan kok ini tulisannya adalah katarsis. Art katarsisnya itu sama dengan art katarsis yang ada di kotaknya. Nih, seperti ini, ya kan? Tuh, keren banget. Bisa dipakai untuk nyimpan uang sehari-hari ataupun kartu penting dari teman-teman ya. Nih, produk ketiga, perintilan kecil-kecil dari Katarsis. Berikutnya, mungkin yang lebih baru itu adalah produk dari Katarsis Empire dengan nama Ryumura ya, Ryumura. Di sini bentuknya nanti adalah kaos, tapi kita mulai dari packagingnya dulu. Ini simple, memang tulisan katarsisnya tidak menggunakan art-art seperti yang tadi ada di kotak coklatnya ya. Ini tulisannya Katarsis Empire berwarna putih, simple. Di sini ada garis 2, biasanya itu menggambarkan bahwa ukurannya adalah ukuran M. Ya, kemudian di bagian belakangnya nggak ada ya. Ini menggunakan plastik ziplock berwarna hitam, warna doff ya, jadi dia tidak mengkilat. Kita buka nih, ujungnya juga sama menggunakan ziplock berwarna hitam. Kita lihat seperti apa produk dari kaosnya. Nah, ketika dipegang pertama kali memang udah bener-bener kerasa banget perbedaan bahan antara kaos ini dan juga kaos yang Picky Pix tadi ya. Tapi dapat stiker lagi rupanya, 1 dan 2 ya. Jadi dapat 2 stiker untuk di kaos Ryumura ukuran M ini. Ini tadi sama, berarti sekarang udah 4 ya dapat stikernya. Tuh, nah nih saya di koleksi stiker kita ya kan. Terus dapat stiker ini lagi, Katarsis Since MMXV 111, berarti mungkin ini 2018 ya. Gitu. Dan ini dia untuk kaos Ryumuranya ya. Jadi agak sedikit ada jejepangan nih kalau dilihat dari namanya. Ryumura, Ryu itu kan setahu saya naga ya. Dan ini untuk desainnya, wow, kalau dilihat sekilas ini tidak ada ilustrasi apa-apa ya, tidak ada art apa-apa. Kalau misalnya kita nggak lihat terlalu detail. Karena secara overall memang layaknya produk Katarsis yang lain, warna kaosnya itu selalu warna hitam ya, seperti ini. Tapi sablonannya kali ini menggunakan sablonan yang black on black nih, ada di bagian sininya tuh. Tuh. Ya, ini ada tulisan Jepang yang menurut saya kayaknya artinya adalah katarsis ya. Silakan teman-teman koreksi. Nanti bener nggak sih ini bacanya katarsis, katarusis gitu ya? Mungkin atau gimana, saya nggak tahu. Karena kan ada 5 nih. Kali ini memang ilustrasi atau pemilihan warnanya agak berbeda dibandingkan dengan produk-produk katarsis yang sebelumnya saya miliki. Sebelumnya kan biasanya kombinasinya warna hitam lalu sablonannya itu warna putih. Kalau yang ini kaosnya warna hitam, sablonannya juga hitam. Jadi kayak black on black. Dan ini oke banget sih sablonannya, bener-bener subtle, tidak terlihat secara jelas kalau misalnya dari jauh, tapi pada sudut pantulan cahaya tertentu sebenarnya kelihatan kok ada tulisan Jepangnya gitu ya. Tuh di bagian depan simple banget, nggak ada yang lainnya ya, hanya tulisan katarsis dalam bahasa Jepang nih di bagian dada kirinya. Lalu di bagian belakangnya, nah ada desain seperti ini. Waduh, ya bener-bener ya desain black on black ini, wah keren banget rupanya ya. Kenapa nggak dari dulu bang desain black on black ini? Ini keren banget sih untuk artnya, lihat dah tuh ya. Jadi meskipun dia black on black, tapi ada sedikit gradasi warnanya antara bahan kainnya yang warna hitam dengan ilustrasi sablonan yang ada di kainnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya, tuh lihat bagaimana sablonannya ya. Di sini ada logo Katarsis tuh. Lalu di sini ada gambar naganya. Ini kepala naganya nih. Ini kepala naganya. Ya kan? Terus naganya tuh kayak ada sayapnya nih, tuh ada sayapnya. Ini juga ada ekor naganya di sini ya. Mungkin kalau mau lihat detail harus dideketin kali ya. Kita lihat nih, tuh ya ini kepala naganya. Sebentar, saya coba ambil cahaya ya. Tuh lihat nih, saya coba kasih cahaya. Ya, tuh ada gambar kepala naganya. Ke bawah nih leher naganya. Lihat bagaimana sablonannya, keren banget. Ini ada bagian sayap dari naganya, tuh, ya kan? Tuh, ini di bagian tengahnya ini logo Katarsis, tuh. Ya, logo Katarsis. Ke bagian bawah lagi, ini ada bagian dari ekor naganya. Tuh, wah keren banget ini sablonannya. Memang black on black nih beda ya. Saya coba bentang lagi ya, sebentar. Nih, ini bagian ekornya ya. Tuh saya kasih cahaya, saya jalan ke bagian depan, tuh. Semakin terlihat jelas ya. Semakin terlihat jelas, saya geser lagi dari sisi kirinya. Nah, tuh ini bagian kepala naganya. Tuh ada logo Katarsis di bagian tengah. Wah, ya ampun keren banget sih ini. Wah, ya.
Kalau dengan cahaya yang kurang tuh jadinya begini kan, tidak terlalu terlihat ada gambar naga dan logo Katarsis, tapi memang ketika kena cahaya yang pas, wah keren banget nih sablonannya. Memang ilustrasinya detail banget ya, kalau dilihat ini sablonannya bener-bener detail. Padahal ini cuma kayak garis-garis, kayak ada tetesan air gitu ya, jadi kayak si naganya ada tetesan air atau darah, saya nggak tahu. Nah itu tuh bener-bener disablon dan juga diilustrasikan secara detail tuh. Dan warna hitamnya itu loh, apa ya, kayak ada grainy gitu, gimana ya. Aduh, keren banget sih ini. Ya. Oke, mantap. Untuk harganya, Katarsis Empire Ryu murah, kaos bergambar naga di bagian belakang tadi, itu di harga 369.000, dan kalau dilihat di Tokopedia-nya, hanya dirilis sebanyak 350 pieces saja. Ya, saya sendiri mengambil di ukuran M, di mana lebarnya itu di 53 dan panjangnya di 72 cm. Nih, saya pakai, fittingnya gimana menurut teman-teman? Buat saya sih oke, saya selalu beli yang ukuran M sih kalau misalnya produk-produk Katarsis, jadi setiap kaosnya juga saya beli yang M. Beda dengan tadi yang Pikipik, saya iseng aja nyoba yang L, karena memang yang M-nya itu kalau nggak salah panjangnya cuma 70, sedangkan biasanya kalau Katarsis saya beli yang M, itu panjangnya udah 72, jadi saya coba aja iseng, mungkin kalau misalnya terlihat oversize, nanti yang di Pikipik, ya nggak apa-apa, saya juga oke-oke aja sih gitu, asal nggak kesempitan. Nah, kalau misalnya Katarsis ini, selain dari sisi bahan yang berbeda dibandingkan dengan official merchandise Tea Celebration-nya Pikipix tadi, ya, ini juga sablonannya keren banget nih, black on black ya, gambar naga pula. Ini kan lagi tahun naga 2024 ini, lambang naga, terus juga tulisan Katarsisnya ada di Jepangan gitu ya. Keren banget sih secara overall ya. Kemudian kita langsung masuk aja ke produk terakhir dari Katarsis Empire, yang mana ini adalah produk paling barunya Katarsis Empire sejauh saya buat video ini ya. Nama produknya adalah Bomber Jacket Izana Giryu dan Izana Miryu ya. Lagi-lagi ada unsur Ryu-Ryunya ya. Ryu itu kan naga. Jadi ekspektasi kita tentunya nanti produknya ada art naganya harusnya. Dan Izanagi dan juga Izanami ya, teman-teman mungkin bisa googling sendiri, itu dua tokoh atau dua sosok yang cukup terkenal lah di mitologi Jepang. Kalau pengen tahu silahkan cek aja tuh Izanagi dan juga Izanami. Kemudian tapi di sini memang dia Izanagi Ryu, Izanami Ryu, berarti naga yang mungkin ini berpasangan ya, tapi nanti kita coba lihat saja. Oke, untuk secara packaging ini sama ya, pakai ziplock juga, tapi kali ini dia menggunakan ziplock berwarna bening, warna putih. Kalau misalnya tadi yang produk sebelumnya ya, kaos gambar naga itu dia pakai packaging warna hitam. Oke, tulisannya Katarsis Empire nih sama sebenarnya dengan yang ada di sini tuh. Fontnya sama, hanya beda di ukuran aja, ya kan? Terus kita tinggal buka aja ziplocknya. Nah, ini udah kebuka sebagian. Kita keluarkan produknya. Nah, kita dapat stiker, dapat 2 stiker. Ya, 2 stiker sama dengan ketika kita beli kaos dapat 2 stiker juga. Ini tadi pas kita beli kaos kita dapat stiker ini juga ya, guys. Bener kan? Nih, tuh, total dapat 2 stiker nih kali ini. Dan ini adalah stiker yang berbeda nih. Lambang Katarsisnya ada kayak sayap atau wings dari apa, naga, kelelawar, saya nggak tahu gitu. Dia ada di bagian belakangnya logo Katarsis. Keren banget. Nah, ini mantap sih stikernya, artnya, ilustrasinya bagus, berbeda dibandingkan dengan stiker-stiker yang lainnya ya. Kita langsung masuk aja ke produknya ya. Jadi ini adalah Bomber Jacket Izana Giryu dan Izana Miryu dari Katarsis Empire ya. Kita buka. Wah, mantap bener ini bomber jacketnya. Ya, dari bahan ya selayaknya bomber jacket, memang di bagian luarnya itu kayak ada bahan yang parasutnya nih di sini nih ya. Tuh kedengeran ya, ada suaranya nih. Tuh. Ya kan? Tapi kita coba bahas detailnya satu persatu, dimulai dari bagian atas ya. Bagian kerahnya ini ada bahan seperti dari karet tuh, elastis dia, berwarna hitam. Sangat tebal menurut saya ini. Lalu ini ada kayak product tag dari Katarsis Empire, gede banget ya. Ini khas dari Katarsis Empire, memang seperti ini. Di sini ada garis 3, itu artinya ukuran yang saya ambil adalah ukuran L ya. Jadi kalau outer saya mengambilnya selalu ukuran L, tapi kalau kaos saya selalu ngambilnya ukuran M untuk produk-produk Katarsis ya. Kemudian di sini kancingnya, wah kancingnya juga ternyata ada detailnya ya, ada detail logo Katarsis bertuliskan Katarsis Empire ya. Saya coba tambahin cahaya ntar. Nah, tuh ya. Ada detail di kancingnya berupa logo Katarsis Empire ya.
Oke, keren. Jadi bahkan untuk hal kecil seperti ini benar-benar dipikirkan secara detail nih oleh timnya Bang Bimo dan juga Bang Bimo sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kancing snap button seperti ini tuh, ya kan? Oke, di balik snap buttonnya ternyata ada resleting ya di dalamnya. Nih saya buka dulu semuanya. Bukti bahwa ini snap buttonnya berfungsi dengan baik. Kemudian ada resleting di sini. Ya, resletingnya terbuat dari YKK tentunya. Wah, halus banget untuk resletingnya. Jahitan-jahitan di sekitaran resletingnya juga rapih tuh. Memang ini terlihat hitam-hitam, tapi saya yang melihat secara detail itu melihatnya bagus banget. Tidak ada jahitan-jahitan yang lepas, yang sehingga kadang tuh kalau misalnya resleting yang nggak bagus gitu ya, itu tuh benang-benangnya keluar, akhirnya nyangkut di bagian resletingnya. Tapi ini enggak ya, tadi teman-teman bisa lihat bagaimana produknya bisa dibuka dengan baik oleh si resletingnya. Kemudian kita turun ke bagian dada. Untuk dada bagian kanan ada bordiran bertuliskan huruf Jepang lagi atau aksara Jepang lagi. Di sini tentunya tebakan saya tadi ini adalah katarsis ya, entah kataru sisu gitu ya, saya nggak tahu. Nah, teman-teman bisa cek aja, bantu saya cek ya. Bordirannya berwarna hitam, dijahit di atas bahan parasutnya ya. Jadi lagi-lagi untuk produk-produk terbarunya Katarsis Empire ya, khususnya di 2 produk terakhir ini, mereka menggunakan desain yang black on black. Jadi bordiran ataupun sablonan itu berwarna hitam dari yang biasanya warnanya putih dan ditaruh di atas bahan yang juga berwarna hitam gitu. Jadi keren banget nih. Secara dari jauh itu pasti subtle banget, nggak terlalu kelihatan, tapi ketika dilihat secara detail, wah mantep bener ya. Kemudian di bagian dada kirinya ini ada gambar, wah apa nih? Gambar kayak diambil lampu. Tuh, ada 3 buah pedang di atas yang nusuk ke bagian kepala. Kah ini kepala naga ya. Ya, jadi kayak kepala naganya itu ditusuk dengan menggunakan 3 pedang di sini. Dan ini dibordir juga ya menggunakan benang yang berwarna hitam. Wah, mantep, rapih bener nih jahitannya ya. Lihat aja tuh. Tuh, saya tambah cahaya lagi. Rapi ya untuk jahitannya. Terus kita lihat ke bagian bawahnya lagi, turun. Di sini ada 2 buah kantong di bagian kiri dan juga di bagian kanan ya. Muat lah untuk 1 buah tangan di sini, masuk semuanya secara keseluruhan. Kalau di sini juga sama ya, masuk semua secara keseluruhan. Jadi bisa untuk nyimpen tangan ya, kalau misalnya teman-teman kedinginan, taruh tangannya di dalam saku seperti ini, itu mantep banget. Bagian dalamnya juga halus banget ya. Wah, emang bahannya terasa sangat premium sih. Bahkan bagian dalam kantongnya ini juga enak banget nih feel-nya. Jujur, bener dah. Gokil. Biasanya tuh tipis dan juga bukan bahan yang harus bagus. Karena kan dia di dalam sini ya, di dalam kantong gini ya. Jadi saya punya bomber jacket yang lain, tapi bahannya tuh nggak kayak gini. Wah, keren sih ini. Oke, saya ngerti sekarang kenapa harganya agak sedikit mahal ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ya, barang ini dihargai di Rp969.000 ya, hampir sejuta artinya. Tapi dengan harga segitu saya puas sih kalau ngelihat bahannya seperti ini, produknya seperti ini ya. Nih di bagian bawahnya juga ada karet berwarna hitam tuh, elastis ya. Tentunya sama lah dengan yang ada di bagian kerahnya tadi ya. Tuh, bener-bener ada di bagian seluruh pinggangnya tuh ada bagian yang berbahan karet berwarna hitam ya. Geser ke bagian tangan sebelah kanan. Nah, ini dia nih, ada ilustrasi lagi bergambar naga. Wah, kalau dikasih cahaya bener-bener kelihatan tekstur dari si bordirannya ya. Tuh, benang berwarna hitam ya. Dia menggunakan benang berwarna hitam. Ada gambar naga di sini ya. Ini kepalanya ada di sini 1. Ya kan? Oh, berarti dia kayak ngadep bawah gitu ya. Kayak ngadep bawah, kepalanya ada di bawah sini. Nih, dia melengkung, ada sayapnya juga di sini. Nih, sini. Ekornya di sana ya. Kita coba lihat lebih detail. Nih. Tuh, kepala naganya ya, dia menggunakan lidah tuh. Geser ke bagian atas, tuh ada sayapnya. Wow. Mantep ya emang sablonannya. Tuh. Ekornya ya. Ini di bagian tangan kanan ya. Kalau di bagian tangan kiri gimana? Kita lihat lagi. Set. Nah, sama ya, sama-sama ada ilustrasi naga, tapi kalau yang ini di tangan kiri naganya kayaknya kepalanya ada di atas nih. Tuh. Ini kepala naga atas ya. Menurut saya ini kepala naganya, ini ke bawah ke bagian ekor. Kita lihat lagi supaya lebih detail.
Ya, bener ya, kepala naganya di sini. Jadi dia kayak yin yang gitu. Kalau yang sebelah kanan tadi kepala naganya ada di dekat dengan pergelangan tangan. Kalau yang ini kepala naganya dekat dengan bahu kiri kita. Gitu. Jadi kayak yin yang gitu dia posisi kepalanya. Oke, nih tuh sayapnya, ya kan? Wah mantep ya. Kepikiran aja nih ya, bikin desain seperti ini ya. Mantep bener ya. Tuh lihat. Wow. Detailnya tuh, suaranya, suara bordirannya, ya. Tuh, wah. Oke, keren banget ya. Detail sekali untuk detail bordirannya. Ini juga benangnya kayak ada bagian-bagian yang kayak dia kena cahaya tuh kayak glitter gitu ya. Ada pantulannya sedikit. Saya nggak tahu kenapa. Keren banget sih, ya kan? Oke, kemudian di bagian belakangnya ada apa? Ada desain seperti ini ya. Ini desainnya sama seperti yang ada di stikernya tadi, kurang lebihnya. Tuh, nih, kurang lebih kayak gini nih kalau dia dijadikan stiker, ilustrasinya seperti ini. Tapi kalau dia ditempelkan di jaket bombernya, jadinya tuh seperti ini. Tuh, ya. Jadi seolah-olah kita kayak punya sayap nih di bagian belakang karena ada bordiran logo Katarsis dan juga sayapnya di sana. Wah, mantap ya. Keren. Oke. Untuk bagian dalamnya ini ada paddingan seperti ini. Oh ya, tentunya ini akan memberikan kehangatan yang cukup apalagi ini udah mau akhir tahun, ya kan? Ini udah bulan September. Udah mau akhir tahun. Hujan juga udah mulai berdatangan. Ya jadi pakaian-pakaian tebal, apalagi jaket bomber seperti ini, tentunya akan sangat berguna dan juga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Ya, ketika beraktivitas dalam keadaan hujan, ini akan sangat kepake. Apalagi desainnya ini keren banget. Jadi akan lebih pede lah kalau misalnya kemana-mana pakai jaketnya Katarsis Empire, bomber jaket Izana Giryu dan juga Izana Miryu ini. Seperti itu untuk unboxing produk-produk Katarsis dan juga Pikipix hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani unboxing beberapa produk dari Katarsis Empire. Mungkin udah lama saya nggak ngeluarin video Katarsis Empire karena memang saya kumpulin dulu nih produk-produknya sampai akhirnya saya jadikan di dalam satu video. Ternyata ada stiker seperti ini guys, ya. Stiker bertuliskan Jepang Katarsis, ya artinya saya dapat satu stiker Jepang seperti ini, 4 buah stiker art tangan seperti ini, ya 1 art Izana Giryu Izana Miryu yang ada di bomber jacketnya, stiker Enjoy Aman, dan juga 2 buah stiker Katarsis yang seperti ini. Oke. Ya. Produk apa lagi yang perlu saya bahas di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dan juga video-video saya, khususnya video-video yang berhubungan dengan Katarsis Empire. Silahkan dicek lagi di channel saya, ada video-video yang sebelumnya nih, produk-produk Katarsis yang udah pernah saya bahas ya. Tentunya kalau misalnya ada produk yang menarik buat saya, pasti akan saya beli, lalu saya unboxing dan juga saya bahas di video-video YouTube saya. Ya, terima kasih atas supportnya teman-teman. Sekian dan sampai jumpa.